Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mempelajari tentang Zahir Accounting. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang modul pembelian. Seperti namanya, modul pembelian. Modul ini berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian, baik yang dilakukan secara tunai, kredit, maupun dengan uang muka. Submodul di dalam modul pembelian secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah modul yang bersifat administratif. Kenapa dia disebut sebagai administratif? Karena modul-modul ini tidak terkait dengan akuntansi. Jadi ketika kita melakukan penginputan di modul-modul tersebut, tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak akan mengupdate kartu stok, dan tidak akan membuat kartu utang usaha. Itulah kenapa disebut sebagai modul yang bersifat administratif. Nah, kelompok yang kedua adalah modul yang bersifat transaksi. Nah, kalau yang bersifat transaksi ini dia otomatis dia akan membuat jurnal akuntansi dan juga akan mengupdate kartu stok dan juga kartu utang usaha. Kita lihat modul apa saja yang termasuk ke dalam administratif. Yang pertama adalah permintaan barang. Yang kedua, permintaan penawaran harga, order pembelian, pengiriman barang pembelian, hutang usaha, dan daftar uang muka pembelian. 6 submodul ini merupakan modul-modul yang masuk ke dalam kelompok administratif. Nah, selanjutnya modul-modul yang dapat menimbulkan jurnal akuntansi terdiri dari penerimaan barang, pembayaran utang usaha, uang muka pembelian, retur pembelian, dan penerimaan kembalian. Nah, nanti kita akan lihat ya, modul-modul ini langsung di aplikasi Zahirnya. Sebelum kita lanjut ke aplikasi Zahir Accounting, ada beberapa catatan penting yang wajib kalian ingat ketika kalian nanti mulai menginput transaksi pembelian. Catatan yang pertama adalah, ketika kalian menginput transaksi pembelian, jangan pernah melakukan penginputan transaksi pembelian di modul lain selain modul pembelian. Misalnya kalian melakukan penginputan transaksi pembelian di modul kas keluar ataupun di jurnal umum. Kenapa? Karena walaupun nanti jurnal pembeliannya terbentuk, namun laporan pembelian, kartu hutang, atau bahkan kartu stoknya itu tidak akan terbentuk. Kemudian catatan yang kedua, kalau kalian mau menginput transaksi pembayaran hutang, itu juga hanya boleh dilakukan di modul pembelian. Jangan pernah lakukan penginputan transaksi pembayaran hutang di modul lain. Kayak tadi ya, contohnya kalian melakukan penginputannya di kas keluar ataupun di jurnal umum. Karena tidak akan mengupdate laporan yang terkait dengan hutang, meskipun jurnal transaksi pembayaran hutangnya tetap terkait dan tidak bermasalah. Ya, jadi diingat baik-baik terkait dua hal penting ini. Semua transaksi yang terkait dengan pembelian itu kalian catatnya hanya di modul pembelian, jangan pernah melakukan pencatatannya di modul lain. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Zahir Accounting-nya dan pastikan bahwa kalian sudah berada di data keuangan perusahaan Feby Winril Female Outfit. Oke, karena nanti kita akan melakukan contoh-contoh penginputannya menggunakan data keuangan Feby Winril Female Outfit. Oke, kalau sudah, kita masuk ke modul pembelian nih. Modul pembeliannya ada di sini. Kita klik modul pembeliannya. Nah, kita akan lihat submodul yang ada di modul pembelian. Tadi kita sudah identifikasi mana saja submodul yang sifatnya administratif dan mana saja submodul yang sifatnya untuk menginput transaksi. Dalam artian bahwa akan mempengaruhi pencatatan secara akuntansi. Nah, kita lihat yang masuk ke dalam kelompok submodul yang sifatnya administratif itu ada permintaan barang, permintaan penawaran harga, order pembelian, pengiriman barang pembelian, hutang usaha, dan daftar uang muka pembelian. Nah, kalau kita melakukan penginputan di sini, maka ini sama sekali tidak akan mempengaruhi pencatatan akuntansinya. Selanjutnya ada penerimaan barang, pembayaran utang usaha, uang muka pembelian, retur pembelian, dan penerimaan kembalian. Nah, 5 submodul terakhir yang saya sebutkan tadi itu masuk ke dalam kelompok submodul
yang digunakan untuk menginput transaksi. Nah, untuk transaksi pembelian sendiri, biasanya transaksi pembelian itu diawali dari permintaan barang nih. Bagian gudang melakukan permintaan barang berdasarkan daftar barang yang dilihat oleh bagian gudang sudah mulai menipis atau sudah habis, sehingga bagian gudang akan mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian agar bagian pembelian melakukan pembelian atas barang-barang tersebut. Nah, jadi di sini bagian pembelian akan membuat permintaan. Kemudian dia ke sini. Dikasih ke bagian pembelian. Bagian pembelian akan membuat yang namanya permintaan penawaran harga. Permintaan penawaran harga kepada para supplier atau pada para vendor. Nanti penawaran harga dari vendor atau supplier tersebut diseleksi nih oleh bagian pembelian mana vendor atau supplier yang memberikan penawaran harga terbaik. Itu adalah yang akan dipilih oleh bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian akan membuat order pembelian kepada vendor yang tadi sudah memberikan penawaran dengan harga terbaik ya. Nah, order pembelian dicetak kemudian dikirimkan kepada vendor. Kemudian vendor akan mengirimkan barangnya nih. Nah, selanjutnya vendor akan mengirimkan barang. Bagian pembelian bisa melakukan penginputan terkait pengiriman barang yang dilakukan oleh vendor, tapi di sini biasanya barangnya belum diterima ya. Jadi biasanya ketika barang dikirimkan, vendor juga akan mengirimkan via fax atau via email bukti atau dokumen pengiriman barangnya. Nah, kalau misalnya bagian pembelian menerima itu, bagian pembelian bisa melakukan penginputan di sini. Tapi di sini tetap sifatnya adalah administratif. Jadi tidak akan mempengaruhi catatan barang atau persediaan dari perusahaan. Nah, ketika barang diterima di gudang, baru nih nanti akan dilakukan penginputannya di sini. Di sini akan dicatat penginputan penerimaan barang yang sudah masuk ke dalam gudang. Ketika kita melakukan penginputan di sini, nah kita juga mulai bisa menentukan apakah barang yang masuk ini, yang kita beli ini, kita lakukan pembayarannya secara tunai atau secara kredit. Kalau kredit nanti kita berarti akan menginput juga terminnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti kan kalau misalnya dia secara kredit berarti nanti akan menimbulkan hutang usaha dan kemudian akan melakukan pembayaran hutang usaha juga gitu ya. Itu kalau dia secara kredit. Tapi kalau secara tunai ya berarti akan selesai dengan melakukan pembayaran. Ada satu lagi ya jenis pembelian yang tadi sudah kita bahas, kan ada pembelian tunai, ada pembelian kredit, dan ada pembelian dengan uang muka. Nah, kalau pembeliannya dengan uang muka biasanya ketika perusahaan melakukan order pembelian, pada saat itu juga perusahaan akan membayarkan uang muka pembelian. Nah, jadi ketika di tahap sini dia melakukan pembayaran uang muka, maka perusahaan akan menginput uang muka pembeliannya terlebih dahulu. Nah, nanti ketika di sini, ketika kita menginput penerimaan barangnya, kita juga akan menginput berapa uang muka yang sudah kita bayar untuk barang tersebut. Gitu ya. Nah, sementara di sini kita pakai untuk mencatat retur pembelian. Kalau misalnya barang yang diterima di gudang ini begitu dicek ada barang yang cacat atau tidak layak untuk dijual atau alasan lainnya, sehingga barang itu perlu diretur, maka kita akan mencatatnya di sini. Kemudian, penerimaan kembalian ini kalau kita misalnya kelebihan dalam melakukan pembayaran hutang, sehingga nanti vendor akan mengembalikan kelebihan pembayaran kita tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana cara penginputan permintaan barang yang dilakukan oleh bagian gudang. Kita masuk ya. Ini adalah daftar permintaan barang. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan permintaan barang ke bagian pembelian, ini semuanya akan terlihat di sini. Tapi karena memang kita belum melakukan permintaan barang kepada bagian pembelian, jadi di sini masih kosong. Dan untuk melakukan penginputan permintaan barang, kita tinggal klik baru di sini. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke formulir penginputan permintaan barang. Kita lihat di sini. Di sini ada nama manajer,
Jadi kita akan diminta untuk menginput nama manajer bagian gudang yang melakukan permintaan barang siapa, kemudian ini adalah nomor permintaannya, tanggal dibuat permintaan barangnya, kemudian kapan mau digunakannya barang ini. Nah, ini kita tulis di sini. Kemudian mata uangnya apa? Kita pilih, ini adalah yang wajib ya dilengkapi. Kemudian barang tersebut nanti mau dikirimkan ke gudang yang mana gitu ya. Kalau misalnya gudangnya banyak gitu kan, nah di sini langsung ditentukan barang yang kita beli ini mau kita kirim ke gudang yang mana. Kemudian harus dikasih keterangannya, keperluannya apa. Ini kita lengkapi juga. Selanjutnya kita pilih nanti di sini barangnya apa yang mau dibeli. Di sini adalah kode barangnya. Nanti otomatis nama barangnya akan muncul di sini. Kemudian kita tinggal menginput jumlah barangnya. Kalau satuannya nanti otomatis juga muncul. Kemudian untuk nomor barang, selain kita klik di sini 2 kali, kita bisa pilih dari stock list ini ya. Oke, nah ini adalah poin-poin yang perlu kita lengkapi untuk membuat permintaan barang ke bagian pembelian. Oke, kita kasih contoh langsung saja ya. Nah, kita lihat di sini ada permintaan dari bagian gudang, tanggal diperlukannya tanggal 17 April 2021. Dokumen ini dimintakan pada tanggal 5 April 2021 dan ini adalah daftar barangnya ya. Daftar barang yang diminta tersaji di sini. Ada gamis Marianda sampai dengan hijab segi 4. Oke, sekarang kita coba input semua barang yang diminta oleh bagian gudang. Sekarang kita masukkan nama manajernya. Belum ada ya, karena kita memang belum menginput nama karyawan. Kita buat baru saja di sini. Employee 1 namanya adalah Hermansyah. Dia employee, jabatannya boleh ditulis sebagai manajer gudang. Oke, yang lainnya kita skip dulu, kita langsung klik rekam saja. Oke, sudah ada nama Hermansyahnya, kita pilih ya. Oke, langsung muncul nama manajernya. Kemudian kita lihat tuh nomor permintaannya adalah PB 06 kali 1. Kita buat PB 06 kali 1. Oke, tanggal dibuatnya permintaan ini adalah tanggal 5 April. Kita ganti di sini. Tanggal 5 April 2021. Hati-hati ya, yang format tanggalnya tanggal dulu baru bulan, hati-hati salah menulis tanggalnya. Atau kalau kalian mau klik di gambar kalender ini juga bisa. Jadi kalian tinggal pilih tanggal permintaannya kapan gitu ya. Atau tadi mau langsung ditulis di sini juga bisa. Nah, kemudian kapan barang yang diorder ini akan digunakan? Kita buat menurut dokumen tanggal 17 April ya. Berarti ini kita ganti jadi 17 April. Kemudian mata uangnya IDR, kita kirimnya ke headquarter. Permintaan pembelian Hermansyah. Oke. Kemudian kita pilih barang yang diorder apa saja. Kita klik 2 kali di sini. Nah, langsung bisa terlihat nih barangnya apa saja. Yang kita order pertama adalah BG001 ya. BG001 gamis Marianda. Kita klik. Nah, kemudian kita tinggal tap ke jumlah. Kita input jumlah yang diorder berapa, 10. Kemudian tap. Oke, sampai di sini. Kemudian barang yang kedua yaitu BG003, kita klik 2 kali, kita pilih barangnya BG003, kemudian kita tap,
kita input jumlah barang yang diminta oleh bagian gudang. Kemudian selanjutnya BG004, barang yang diminta sebanyak 5. Selanjutnya BR001, BR001. BR001, jumlah barang yang diminta sebanyak 15. Kemudian BR003, jumlah barangnya sebanyak 10. Kemudian BC003, barang yang diminta sebanyak 15. Kemudian BH001, hijab instan sebanyak 30 pieces. Dan yang terakhir adalah BH002. BH002, barang yang diminta sebanyak 15. Oke, sudah ya. Di sini kita sudah input semua barang yang diminta. Oh ya, di atas ini ada selesai sama jasa ya. Nah, bagian gudang akan mengklik selesai di sini kalau permintaan barang yang diajukan ini telah disetujui. Jadi kalau misalnya kita baru mengajukan seperti ini jangan di checklist ya. Dan juga untuk yang jasa ini kita checklist kalau yang kita minta ini berupa jasa. Jadi kalau yang kita minta berupa barang ya ini juga jangan di checklist. Selanjutnya di sini ada cetak. Kalau kita mau langsung mencetak faktur permintaan barangnya, maka di sini kita checklist. Kita coba checklist aja ya. Kita checklist terus kita rekam. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau faktur yang modelnya seperti apa. Nanti tinggal dipilih ya. Mau model faktur yang seperti apa. Nanti dicoba aja satu-satu bentuknya mau yang seperti apa. Atau kalau kalian mau preview dulu, belum mau langsung dicetak nih, ini bisa preview dulu, kita preview aja. Nah, ini langsung terlihat nih. Ini adalah semua permintaan barang yang tadi sudah kita input. Ya, ada BG001 sampai dengan BH002. Oke, dari sini kita tinggal close aja. Nah, tadi kalau mau dicetak sih kalian tinggal pilih, misalnya pilih yang ini kemudian cetak. Nah, ini kita tutup saja. Oke, selanjutnya. Oke, ini sudah bersih ya. Berarti sudah terekam, maka kita tinggal klik batal saja di sini. Nah, ini tadi yang sudah kita minta atas nama Hermansyah. Oke, kita lihat. Kita klik 2 kali untuk melihat rinciannya. Nah, ini adalah rinciannya, seperti yang tadi telah kita input. Oke, kita batal lagi. Kita keluar, tutup.